Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nomor 9 ayat 1, Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 126 ayat 2, O Hamuna Aledongan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian dikatakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari nomor 173 ayat 2, Sai mulak, Sai mulak. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 174 ayat 4, Torop Dope Nasiati.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam 2 Tawarikh 9 ayat 1-8. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 724 ayat 4, Tuhan bain mangolukon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 716 ayat 1, Dinama Molus Sandok Ngoluon. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu 13 setelah Trinitatis tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjadi perenungan atas topik Minggu melayani dengan kasih, mengurupi sian nasa haholongon. Rasul Paulus menyampaikan contoh yang menginspirasi dari jemaat di Makedonia. Mereka dalam penderitaan dan kesusahan yang besar, tetapi memberikan sumbangan yang melimpah dengan penuh sukacita. Mereka telah menunjukkan bahwa melayani bukanlah sekedar tentang memberikan secara fisik, tapi juga dari hati yang penuh dengan kasih. Kasih adalah esensi dari pelayanan yang benar. Kasih membawa kita melebihi batas-batas diri kita sendiri, mengajak kita untuk memandang kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ketika kita melayani dengan kasih, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan atau ancaman, tetapi sebagai sesama anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita mungkin bertanya, mengapa harus melayani dengan kasih? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih adalah cerminan dari kasih Allah yang telah melimpah kepada kita. Allah telah memberikan segala yang terbaik bagi kita, bahkan mengorbankan putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Sejalan dengan itu, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Dalam pelayanan kita harus mengikuti contoh Yesus Kristus, yang merupakan gambaran tertinggi dari kasih. Dia tidak hanya memberikan makanan kepada orang yang lapar dan menyembuhkan orang yang sakit, tapi juga dia memberikan pengajaran, pengampunan, dan harapan. Melayani dengan rendah hati dan tulus tanpa memandang status atau latar belakang seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menunjukkan dalam teks ini bahwa pelayanan yang sejati adalah ekspresi dari iman yang tulus. Ia mengatakan bahwa jemaat di Korintus memiliki banyak iman, berbicara, pengetahuan, dan segala yang lain, tetapi iman itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Kita tidak boleh hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku firman-Nya. Melayani dengan kasih juga mengakar dalam kemurahan hati. Ketika kita membuka tangan kita untuk memberikan, kita merenungkan betapa besar kemurahan hati Tuhan kepada kita. Kita menjadi kanal berkat bagi orang lain. Dan ini bukan hanya tentang memberikan secara materi, tapi juga memberikan waktu, perhatian, dukungan, dan doa. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus jika kita merenungkan kembali ajaran firman Tuhan dalam pasal 8 ayat 1-7 ini, maka melayan dengan kasih adalah panggilan yang muncul dari pengenalan akan kasih Allah kepada kita. Kasih itu mendorong kita untuk melihat kebutuhan sesama dan bertindak dengan tulus hati. Mari kita menjadi teladan seperti jemaat di Makedonia, yang dalam keterbatasan mereka mampu memberikan dengan sukacita yang melimpah. Semoga kasih Allah senantiasa menggerakkan hati kita dalam melayani, sehingga dunia dapat melihat cahaya kasih-Nya melalui tindakan-tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita untuk melakukan segala yang terbaik baginya dalam wujud pelayanan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami telah Engkau anugerahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, kami telah beroleh berkat pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami juga Engkau anugerahkan kemampuan dalam banyak hal, kemampuan memahami, kemampuan berbicara, kemampuan bertindak dan melakukan segala yang baik. Terpujilah Engkau atas segalanya itu. Maka firman-Mu juga mengajarkan kepada kami hari ini, agar kami terbuka dan tergerak oleh belas kasihan untuk peduli terhadap sesama kami. Tetapi yang lebih daripada itu bukan hanya memberi, tetapi memberi dengan tulus dan ikhlas dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka bukalah hati kami untuk mau berbagi, menunjukkan belas kasih kepada sesama, terlebih kepada sesama kami yang sangat membutuhkan. Bukan karena kami memiliki banyak, tapi ketika kami memiliki sedikit pun, kami harus tergerak oleh belas kasihan, berbuat kasih kepada sesama kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa dengan memberi kami tidak akan kekurangan, melainkan akan semakin beroleh berkat yang melimpah dari kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Inde nomor 820 dan kita memberikan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP.
Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.